Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 23 BCI 01 Prodi Studi Informatika. Saya Surya Farel Fawasa Sorofi dengan NIM 23610258 dan teman Saya Ahmad Fikri Robani dengan NIM 23610267. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami praktik kepemimpinan berbasis integritas dan nilai anti korupsi di tingkat masyarakat. Pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Amir Hanzah selaku Ketua RT 21 RW 67 yang telah menjabat selama kurang lebih 5 tahun di daerah Dusun Jetis, Kelurahan Wedamartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Bapak, apa makna integritas dalam kepemimpinan, khususnya sebagai Ketua RT yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat sekitar? Jadi integritas itu sendiri kan mudahnya itu sesuai antara apa yang diomongkan dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi yang penting dalam kepemimpinan itu sebenarnya adalah kejujuran, kemudian kebersamaan, kemudian pelibatan warga di dalam pengambilan keputusan sehingga mereka merasa terakomodasi kepentingannya. Jadi yang paling penting integritas itu adalah satunya kata dengan perbuatan dan juga keteladanan itu akan mendorong mereka merasa partisipasi tanpa harus ditekan. Tapi muncul dari kesadaran mereka sendiri karena apa yang keteladanan dari para pengurus terutama begitu. Oke, baik Pak. Nilai apa yang paling Bapak pegang ketika harus mengambil keputusan yang berdampak langsung pada warga? Jadi nilai apa, singkatan dari RT itu kan rukun tetangga gitu ya, rukun tetangga. Jadi artinya kita mengadakan komunikasi terus-menerus kepada warga. Ada pertemuan bulanan namanya arisan bapak-bapak gitu ya. Ibu-ibu juga ada arisan ibu-ibu yang itu adalah sebuah cermin kebersamaan, sehingga setiap keputusan yang diambil itu bukan keputusan ketua RT atau keputusan pengurus RT, tapi keputusan warga. Sementara saya sendiri hanya mengakomodir ya, mana pendapat yang paling baik, mana pendapat yang paling menguntungkan untuk kebersamaan, sehingga sejauh ini mereka welcome aja, baik-baik aja, dan mungkin karena itu ya nggak mau diganti. Tapi saya sendiri sebenarnya udah capek ya, karena udah 20 tahun dan insya Allah nanti 2029 diganti. Pernahkah Bapak berada pada situasi di mana keputusan yang benar itu secara etika tidak disukai sebagian masyarakat, dan bagaimana Bapak menyikapinya ketika hal tersebut terjadi, Bapak? Jadi tadi sudah katakan keputusan itu sebenarnya akomodir dari berbagai pendapat yang ada ya. Tapi tentu pendapat yang kemudian diputuskan oleh saya selaku ketua itu tidak selalu kemudian diterima dengan baik ya. Pernah suatu saat ada keputusan pokoknya warga harus menunda. Nah, ternyata itu banyak ditolak ya, meskipun kan memang ya untuk keamanan gitu ya. Akhirnya apa solusinya? Ya saya gali lagi, saya kembalikan, kalau mau menunda gimana? Ya sudah, angkat satpam aja. Udah, kalau angkat satpam berarti harus ada iuran. Iurannya naik gimana? Mau apa enggak? Oh, mau naik, mau. Akhirnya kan iuran naik dan solusinya ada satpam. Tetapi kemudian di tengah perjalanan satpam itu ternyata kurang memuaskan gitu ya. Kurang memuaskan, dan akhirnya gimana? Ya sudahlah, dihentikan aja. Jadi kita jaga bareng-bareng. Nanti kesimpulan. Ini adalah sebuah trik kalau saya ya, jangan sampai kita memaksakan kehendak meskipun itu kan benar menurut kita, tapi kalau warga menolak akhirnya kan menjadi kurang kondusif ya, sehingga kita turuti dulu. Suatu saat mereka melihat ternyata nggak masalah gitu ya, dan akhirnya pun rondanya nggak ada, satpamnya nggak ada. Alhamdulillah jaga bareng-bareng, nggak ada apa namanya keamanan yang terganggu selama ini, aman-aman aja gitu. Bagaimana Bapak menghadapi tekanan dari warga yang memiliki kedekatan personal atau hubungan keluarga dalam mengambil keputusan? Tekanan dari personal ya, karena di sini kan mungkin kalau saya sebagai ketua RT mungkin hanya keputusan terkait dengan warga ya. Ini biasanya warga menginginkan seperti ini, kemudian kalau dari kedekatan personal biasanya istri nih ya. Misalnya ini baiknya ini dikasih taman misalnya seperti ini, warganya nggak setuju kan. Nah kemudian ya akhirnya saya untuk membantah, mengembalikan kepada istri saya sebagai orang yang pengennya begini gitu ya. Nah, warganya
nggak setuju. Misalnya di sini ada musola ini mau kasih pagar, ya saya kembalikan warga. Warganya nggak setuju, ya nggak setuju nggak jalan gitu. Sehingga tinggal mengakurkan saja sih, mengakurkan saja antara orang-orang dekat kita yang punya ide. Kalau saya kan istri ya, punya ide, tetapi kan kalau warga menolak ya saya tidak jalankan, meskipun ide itu saya sebenarnya juga setuju. Tapi kan ini kembali kepada warga ya, kembali kepada warga, sehingga istilahnya kebijakan yang saya ambil itu mengakurkan ya, mengakurkan sehingga warganya juga tidak merasa didoktrin, istri juga disebatani ya. Jadi ini adalah satu cara saya yang selama ini saya ini kan kita kanan itu ya, makanya nggak terlalu banyak lah istilahnya. Pokoknya kalau bagus ditawarkan warga mau ya. Misalnya pengecatan kemarin depan itu di jalan Perhalus ini jalan ya, itu kan sebenarnya ide dari orang dekat, tapi kemudian warga gimana monggo, nah itu seperti itu, makanya akor aja gitu. Bagaimana cara Bapak memastikan pengelolaan dana RT dilakukan secara transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga? Baik, jadi dana warga sebenarnya nggak banyak ya, karena di sini ada namanya kas RT ya. Kas RT itu saya metode saya supaya transparan. Kalau kas itu masuk lewat saya, ya, iuran warga bapak-bapak itu masuk lewat saya. Kemudian uang itu akan saya berikan kepada bendahara. Ya, kemudian setiap bulan di dalam rapat RT itu disampaikan sama bendahara. Ya. Sehingga ini saling mengontrol antara saya dengan bendahara. Dan kemudian ketika ada pengeluaran, ada hal-hal mendadak yang butuh pendanaan, itu pertama mungkin saya dengan pengurus saja. Begitu pengurus ini oke, kita keluarkan, saya perintahkan bendahara keluarkan, berikutnya disampaikan kepada warga. Dan selama ini oke-oke aja, mereka merasa cukup transparan dengan cara seperti itu ya, karena tabungannya juga di-share, nih saldonya sekian, yang masuk sekian, yang dibelanja sekian. Karena apa? Karena ya nggak terlalu banyak. Yang nggak terlalu banyak, itu masih sekitar 50.000 per bulannya gitu. Jika terjadi kesalahan dalam keputusan atau administrasi, bagaimana bentuk tanggung jawab yang Bapak lakukan sebagai pemimpin? Jadi kesalahan itu sesuatu yang wajar ya. Jadi kemarin juga ketika merenovasi kita membuat biopori, membuat supaya banjirnya tidak terlalu meluap. Kemudian kita putuskan pasang resapan. Ternyata di desain ya kebetulan bendahara kita itu bisa mendesain, dan desainnya salah gitu ya. Desainnya salah dan otomatis ya resapan yang barusan dipasang itu kemudian jebol dalam waktu yang pendek. Dan ini kita langsung ini dengan pengurus ya, ini gimana ya sudah bapak-bapak yang ada waktu kita perbaiki sama-sama, dan kemudian nanti kita sampaikan di grup aja. Nah, jadi kalau ada kesalahan kemarin, ini belum ada besinya harus cepat ya, kita minta warga yang punya besi ya, kemudian kita pinjam dulu, kemudian baru di bulan berikutnya dikembalikan gitu ya. Sehingga kesalahan-kesalahan itu udah sering terjadi, tetapi selama ini manusiawi aja ya, karena orang pasti ada salahnya, tapi yang jelas tindakannya setelah itu adalah pengurus terutama, ya, pengurus itu kompak, kemudian keputusan disampaikan kepada warga. Apa pandangan Bapak mengenai gratifikasi ataupun ucapan terima kasih dalam bentuk materi dari warga sekitar, dan bagaimana sikap Bapak menyikapi hal tersebut? Jadi gratifikasi itu menurut saya sesuatu yang sangat buruk ya, dan saya memang tidak pernah mengambil itu ya. Dulu kalau ada warga baru datang minta surat pengantar ke duko, ke kecamatan, terus tiba-tiba mau ngeluarin sesuatu, nggak usah, di sini ini sudah kewajiban saya sebagai RT untuk memberikan pelayanan administrasi. Karena apa ya, karena pekerjaannya kan juga ringan, hanya bikin surat keterangan, nanti dia ke kepala dusun, kemudian kepala desa. Nah itu selama ini gratifikasinya hanya seperti itu aja. Dan itu kadang-kadang di tempat lain saya dengar, oh Pak kalau di sana tuh bayar segini nggak, menurut saya itu akan membuat hubungan kita dengan warga jauh ya. Dengan warga jauh nanti bentar-bentar ada administrasi dan itu kalau saya prinsipnya itu saya tolak, karena nanti akan membuat hubungan pengurus RT dengan warga itu menjadi jauh. Nah, dan saya tidak menginginkan itu, karena ya tadi rukun tetangga itu kan harus rukun gitu. Menurut Bapak, bentuk penyalahgunaan wewenang apa yang paling rentan terjadi di lingkungan masyarakat dan bagaimana cara mencegahnya? Penyalahgunaan wewenang itu ya, itu
terjadi di seluruh level ya. Jadi kalau misalnya seperti saya, wewenang yang paling banyak ya karena kas-kas masuk lewat saya kan gitu. Pengeluaran juga sepengetahuan saya. Nah, penyalahgunaan wewenang adalah ini ya, apa namanya, dana-dana itu saya bisa aja kong kali kong ya dengan bendahara dilaporkan segini aja. Sebenarnya maksud segini, maksudnya kita bagi dua. Nah, itu seperti itu. Kalau saya, menurut saya sebagai orang beriman, tentu meskipun hanya 10.000, 20.000 akan ditanya di akhirat. Jadi bagi saya gratifikasi itu sesuatu yang sangat buruk ya. Sehingga penyalahgunaan wewenang juga biasanya muncul dari situ. Ya, siapa yang punya ini? Pokoknya kalau nggak ngasih segini, nggak tak kasih surat keterangan loh. Misalnya orang mau menikah, mau pindahan kan pasti ke saya. Nah, saya bisa aja mau ini apa namanya, memanfaatkan itu kan. Nggak punya uang ya, hanya ini 200.000. Saya nggak mau gitu. Mau karena pasti itu membuat kita nggak tenang. Gitu. Jadi seperti itu jawabnya. Kalau saya bersedia maka saya lebih baik tombok ya. Karena tombok bagi saya adalah amal jariah ya, daripada harus meminta kepada mereka yang tentu meskipun oke tapi di belakangnya mereka pasti nanti cerita-cerita nanti nama baik kita juga akan menjadi buruk begitu. Dalam memimpin, sejauh mana menurut Bapak keteladanan itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar memberikan instruksi kepada warga? Ya itu selama ini juga saya biasanya keteladanan itu misalnya rapat gitu ya harus hadir paling dulu gitu. Karena saya yang undang gitu. Kemudian undangan untuk kerja bakti ya. Jangan sampai orang udah kerja bakti, saya baru dari Jawa pedang-pedang dulu. Kalau saya dengan pengurus pasti yang awal ya. Yang awal ya. Istilahnya meskipun nanti lanjutannya kita mungkin hanya gini-gini aja, tapi yang datang awal harus kita. Yang macul-macul, yang besar-besar harus kita. Meskipun ya mungkin kalau di sini kebetulan banyak pegawai ya. Yang ya sama-sama nggak biasa, dulu juga menyangkul nggak biasa, tapi yang namanya keteladanan itu lebih penting daripada perintah ya. Itu mengadakan kerja bakti, acara Agustusan, acara jalan sehat dan macam-macam itu memang kalau kita mengajak kita harus yang paling dulu sehingga mereka merasa nyaman, merasa malu itu akhirnya udah datang usah kita santai. Tapi kalau kita ngebos ya pasti nggak bagus gitu. Keteladanan itu lebih baik daripada perintah atau instruksi gitu. Apa pelajaran kepemimpinan yang paling berharga Bapak peroleh selama menjabat sebagai ketua itu? Ya, pelajarannya sebenarnya seperti sabda Nabi ya, setiap kamu adalah pemimpin ya. Jadi mungkin juga ini ya, saya kan dikasih nama Amir Hamzah gitu ya. Waktu ketika saya nyari Amir apa sih artinya? Ternyata Amir itu pemimpin. Jadi mungkin doa juga, doa bapak saya mungkin jadi pemimpin yang kayak Hamzah mungkin ya. Pemimpinnya ya paling nggak ketua RT gitu, kayak Hamzahnya belum. Tapi pelajaran adalah ada sesuatu yang sangat menyenangkan kalau kita bisa melayani orang, bisa membantu orang, bisa mempermudah orang, itu sesuatu yang menyenangkan. Dan kita tahu mendapatkan hadiah itu senang ya. Tapi kalau kita bisa memberi hadiah tuh hatinya kita lebih senang. Mendapatkan uang itu senang, tapi kalau kita bisa memberi uang, membantu orang itu hatinya itu akan merasakan lebih senang. Dan itu yang saya rasakan selama ini ketika menerima amanah-amanah, dan amanah itu memang tidak saya minta ya. Tidak saya minta karena ada hati juga, maka kalau amanah itu diminta Allah akan menolong. Tapi kalau kamu ditunjuk jangan menghindar gitu ya. Nah, itu selama ini kita kita dapatkan pelajaran seperti itu. Jadi kalau kita tulus untuk warga, pasti warga juga akan mendukung, yang akhirnya rukun tetangga itu akan tercipta seperti itu. Oke Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Bapak bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin, khususnya dalam menjaga integritas dan kejujuran? Baik, untuk generasi muda ya, seperti tadi saya katakan, setiap kamu adalah pemimpin ya. Enggak syarat biasa, enggak. Masih kamu nikah kan? Kamu mimpin rumah tangga. Nanti kamu punya anak, punya cucu, kamu mimpin terah gitu ya. Nah, di kantor juga nanti punya teman, kamu akan memimpin, di kampus juga seperti itu. Dan pesan untuk anak muda ya, jadi kalau diberi amanah jangan menolak. Tapi jangan mencari amanah, jangan mengejar, aku bisa loh. Seperti sekarang orang rebutan jadi pemimpin kan? Padahal nggak mampu. Harusnya yang mampu kan bisa mengukur ya, ditunjuk ya harus terima. Seperti itu, insya Allah nanti di lingkungan yang lebih besar kita akan kondisinya lebih baik lagi. Itu tadi pertanyaan terakhir Bapak, sebagai penutup.
Terima kasih Bapak atas waktu dan juga pembelajaran dan pengalaman yang Bapak bagikan kepada kami. Kemudian juga mohon maaf kalau kami ada kesalahan kata dan perbuatan Bapak. Semoga dari wawancara ini bisa memberikan ilmu dan pembelajaran bagi kami terutama mahasiswa yang menjadi calon pemimpin di masa depan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.